Sekarang ada 7 tanda peringatan kekurangan yodium. Anda mungkin udah akrab dengan masalah tiroid. Jika kadar yodium Anda rendah, sebenarnya Anda bisa mengalami kondisi hipotiroidisme, dan ini memiliki berbagai tanda serta gejala seperti rambut rontok, rambut menipis, lesu, depresi, rambut kering, kulit kering, kenaikan berat badan, dan intoleransi terhadap dingin. Anda tip tahan terhadap dingin. Omong-omong, hanya di Amerika Serikat aja ada sekitar 10 juta orang yang menderita hipotiroidisme, sedangkan di Eropa ada 40 juta orang. Perlu diketahui, 90% kasus hipotiroidisme sebenarnya autoimun, bukan karena kurang yodium. Namun, kekurangan yodium sangat umum. Di planet ini ada 1,88 miliar orang yang mengalaminya. Salah satu cara terbaik untuk benar-benar mengetahui apakah kadar yodium Anda rendah adalah dengan melakukan tes tempel, yaitu meneteskan sedikit yodium ke kulit Anda dan melihat apakah yodium tersebut terserap atau tidak. Tapi, jika Anda benar-benar ingin mengetahui apakah Anda kekurangan yodium, Anda sebaiknya melakukan tes yang tepat dengan mengukur hormon perangsang tiroid Anda. Karena ini adalah indikator yang sangat baik untuk mengetahui apa yang terjadi di antara kelenjar pituitari dan tiroid. Karena tiroid adalah organ yang sangat rakus yodium. Itulah sebabnya tiroid akan mulai menyerap semua yodium, dan jika ada kekurangan hormon tiroid, Anda tidak akan mendapatkan siklus umpan balik untuk mematikan tiroid. Karena itu, kelenjar pituitari akan terus mengeluarkan lebih banyak hormon perangsang tiroid. Jadi kadarnya akan lebih tinggi, dan ini benar-benar indikator yang baik untuk mengetahui apakah Anda kekurangan yodium atau tidak. Dan terkait hal ini, secara angka Anda ingin nilainya di bawah 4. Namun beberapa institusi menetapkan angka ini lebih rendah, seperti 2,5. Ada data menarik tentang hal ini. Itu bisa jadi benar. Tapi di video ini, saya ingin membahas gejala-gejala yang mungkin terkait dengan kekurangan yodium dan mungkin belum Anda sadari. Nomor 1, hambatan mental. Benar, pada orang dewasa dan anak-anak, jika tidak ada yodium, fungsi kognitif Anda akan sangat menurun. Sebenarnya, jika Anda kekurangan yodium, IQ Anda bisa turun hingga 15 poin. Jika seorang anak kekurangan, bisa turun 13 poin. Jika Anda juga menambahkan kekurangan zat besi pada anak, ini bisa nurunin lagi 7 poin. Jadi, Anda sedang membicarakan penurunan IQ hingga 20 poin hanya karena kekurangan mineral sederhana. Dan bukan hanya mineral biasa, tapi mineral jejak. Dan yang benar-benar terasa aneh bagi saya adalah, kita hanya membutuhkan mineral ini dalam jumlah jejak yang sangat kecil, tapi jika Anda kekurangan, akibatnya tidak kecil, melainkan besar. Ini benar-benar bisa memengaruhi kemampuan Anda memecahkan masalah, kemajuan Anda dalam pekerjaan, dan kesuksesan Anda di masa depan. Nomor 2, kemandulan. Sekarang, jika Anda melihat tujuan utama tubuh, tujuannya adalah bertahan hidup, bereproduksi, dan melanjutkan keturunan. Dan gejala kemandulan kecil ini sebenarnya tidak sekecil itu. Sebenarnya, ini adalah gejala besar dalam hal tujuan reproduksi tubuh, dan ada hubungan yang sangat penting antara memiliki mineral jejak kecil ini dengan kemampuan untuk bereproduksi. Jika seorang bayi kekurangan yodium atau seorang ibu kekurangan saat mengandung bayi, anak tersebut sangat rentan mengalami gangguan pendengaran. Karena di antara semua bagian otak yang paling membutuhkan oksigen, metabolisme terbanyak, dan yodium terbanyak adalah pusat pendengaran. Dan jika seorang ibu kekurangan mineral jejak ini, anaknya mungkin tidak bisa mendengar atau mengalami gangguan pendengaran. Nomor 4, payudara fibrokistik. Sekarang, mengapa kekurangan yodium muncul di payudara? Karena yodium sangat penting dalam mengatur kelebihan estrogen, dan ketika ada terlalu banyak estrogen serta tidak cukup yodium, Anda bisa mengalami hal-hal seperti kista akcil di jaringan payudara atau ovarium. Dan sebagai catatan tambahan, jika Anda memiliki payudara fibrokistik, Anda perlu mengonsumsi suplemen yodium dan ini sangat efektif. Oke, nomor 5, haid yang berat. Sekarang, kenapa Anda mengalami haid yang berat? Karena Anda mengalami dominasi estrogen dan yodium bisa membantu mengatur hal ini serta membantu mengatur siklus haid Anda. Dan sebagai catatan tambahan, ini memang tidak selalu berhasil, tapi bisa membantu mengurangi hot flashes hingga 50%. Oke, nomor 6.
Dan ini menarik, kekurangan yodium pada anak-anak dan orang dewasa bisa mengurangi produktivitas Anda, kemampuan Anda untuk menyelesaikan sesuatu. Dan saya tahu apa yang Anda pikirin. Ini mungkin menjelasin banyak hal yang terjadi pada persentase tertentu dari populasi saat ini. Tapi yodium bisa membantu orang meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelesaikan pekerjaan. Oke, nomor 7, kerusakan otak. Sekarang, tunggu sebentar. Apakah kekurangan iodium bisa menyebabkan kerusakan otak? Saya kira untuk mengalami kerusakan otak, Anda harus mengalami trauma fisik. Bagaimana menurut Anda? Kalau Anda nggak punya cukup yodium, segala macam hal bisa terjadi. Karena yodium tidak hanya penting untuk membentuk jaringan otak, tapi juga untuk enzim tertentu yang diperlukan dalam memperbaiki jaringan otak. Dan jika Anda kekurangan, Anda benar-benar bisa mengalami kerusakan otak. Faktanya, ini adalah penyebab nomor 1 kerusakan otak pada anak-anak. Menarik sekali. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya, jadi makanan apa aja yang kaya yodium? Saya tahu itu yang sedang Anda pikirin. Apa yang menyebabkan kekurangan yodium? Saya udah membuat video lain tentang hal ini, tapi akan saya bahas secara singkat. Penyebab utama kekurangan yodium sebenarnya bukan karena Anda tidak mendapatkan cukup yodium dari makanan. Pertama-tama, saya ingin menyoroti makanan goitrogenik di urutan ketiga. Ini biasanya adalah makanan yang dapat menyebabkan kelenjar tiroid Anda membengkak akibat kekurangan yodium. Jadi, yang menarik adalah Anda mungkin sudah mendapatkan cukup yodium dari makanan, tapi jika Anda juga mengonsumsi makanan-makanan ini, Anda tetap bisa mengalami kekurangan yodium dan menimbulkan banyak masalah. Jadi, saat ini, poin terpenting di sini adalah makanan goitrogenik di urutan ketiga. Dan dari makanan-makanan yang dapat menghabiskan yodium, singkong adalah nomor 1 dalam kemampuannya menghambat yodium. Kenapa? Karena selain kemampuannya untuk berikatan dengan yodium dan menguncinya, singkong juga mengandung 2 bahan kimia tambahan yang dapat berikatan kuat dengan yodium. Asam hidrogen cyanida, ini kemudian berubah menjadi tiosianat, yang merupakan pengikat yodium yang sangat kuat dan efektif. Itulah sebabnya, karena 2 bahan kimia ini, mengonsumsi singkong terlalu banyak tidak baik. Karena bisa menghambat yodium, jadi, jika kurang yodium, kamu bisa kekurangan. Di beberapa wilayah dunia, banyak yang makan singkong sebagai makanan pokok, dan ini memicu kekurangan yodium massal. Begitu juga kedelai, jagung, dan kanola. Oke, ini juga menghambat yodium. Hewan-hewan itu diberi makan kedelai, jagung, dan kanola. Oke, jika diberi pakan ini, bisa memicu defisiensi pada hewan tersebut. Di sini, kamu tahu, saya tidak mengonsumsi kedelai, saya tidak mengonsumsi jagung, saya tidak mengonsumsi singkong. Jadi kamu mungkin berpikir, kalau begitu saya baik-baik saja. Tapi sekarang kamu justru mengonsumsi hewan-hewan yang diberi makan makanan-makanan itu. Selain itu, ada juga makanan dari keluarga cruciferous. Itu seperti kubis, brokoli, dan kubis Brussels. Sekarang, saya sudah membuat video tentang ini, dan ada 2 poin yang ingin saya tekankan. Jika kamu mengukus makanan seperti kembang kol, atau mengukus brokoli, atau memasak kubis, itu akan sangat mengurangi efek pengikatan dengan yodium. Selain itu, kamu harus mengonsumsi sangat banyak sayuran cruciferous untuk menyebabkan kekurangan. Itulah sebabnya makanan ini tidak berada di urutan teratas daftar ini. Oke? Sekarang, kacang tanah dan pine nut juga bisa mengikat yodium dalam jumlah besar. Mereka bukan makanan yang paling kuat untuk melakukan hal itu, tapi saya ingin menambahkannya ke dalam daftar. Selain itu, millet dan beras juga bisa mengikat yodium. Itulah sebabnya di India, Asia Tenggara, Amerika Selatan, dan Afrika lebih banyak orang mengalami kekurangan yodium. Lalu, apa aja makanan terbaik untuk yodium? Makanan terbaik untuk yodium, terutama jika seseorang sedang hamil, adalah makanan laut, oke? Lalu ikan. Segala sesuatu yang berasal dari laut, oke? Seperti rumput laut, itu bagus. Selain itu, telur juga mengandung yodium. Daging organ juga mengandung yodium. Kacang-kacangan mengandung yodium dalam jumlah sedang. Tapi Anda mungkin tidak percaya, sayur dan buah-buahan bukanlah sumber yodium utama. Jadi, jika seseorang hanya mengonsumsi kedelai, jagung, millet, biji-bijian lain, singkong, sayur, dan buah, serta tidak mengonsumsi produk hewani seperti telur atau keju, mereka bisa dengan mudah mengalami kekurangan yodium. Sekarang, ini emang topik yang menarik, tapi video berikutnya akan lebih menarik lagi. 7 alasan mengejutkan mengapa Anda bisa mengalami kekurangan yodium melampaui hal-hal yang baru saja saya sebutkan. Coba lihat, saya udah letakkan videonya tepat di sini.